Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan, kesempatan, terutama iman yang kuat untuk bisa hadir sholat duhur secara berjamaah di Masjid Umar bin Khattab Kampus 2 Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan ini, kultum pada siang ini diamanahkan untuk bisa menyampaikan kultum terkait dengan bagaimana kita selalu berupaya melakukan introspeksi terhadap diri kita masing-masing, di mana kita hidup di dunia ini tiada lain adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apapun yang kita lakukan, kita selalu berusaha niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ini bagi setiap kita selalu ada yang berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan ibadah seluruhnya, ya, seperti yang ibadah wajib, ibadah sunat, ya, semuanya dikerjakan tanpa peduli dengan kegiatan-kegiatan keduniawian. Ya. Sebaliknya ada juga yang melihat pengabdian itu adalah, ya, kita ini masih hidup di dunia, karena itu kita harus berusaha, bekerja, belajar semaksimal mungkin untuk menghidupi kehidupan yang semakin keras dan semakin dikenal dengan uncertainty, ya, kehidupan yang tidak pasti, ya. Kenapa? Karena dunia ini berubah-berubah terus, ya. Perang antara Uni Soviet Ukraina belum selesai, Israel dengan Palestina, negara-negara di Timur Tengah sana, ya, kedamaian belum tercipta secara 100% di dunia ini, ya. Tambah lagi kehidupan ekonomi yang semakin lama semakin membuat masyarakat semakin mundur ekonominya. Seperti di Inggris sekarang ini ada krisis ekonomi, beberapa negara Eropa, sehingga tahun depan ada yang memprediksi bahwa terjadi krisis ekonomi yang demikian dahsyat. Ya, karena itu kita sebagai umat Islam, kita juga tidak perlu terlalu pesimis, karena kita yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita, tergantung dari kita masing-masing. Di ayat lain Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengubah nasibnya sendiri. Ya, beberapa hari yang lalu saya mewakili Pak Rektor di acara International Working Group Australia di Jakarta, salah satu lembaga organisasi internasional yang bekerja sama dengan Aston College di Australia, membuka peluang untuk kerjasama dengan kampus-kampus termasuk UMI untuk bisa mengirimkan mahasiswanya dan alumninya bekerja di Australia, ya, dengan gaji itu minimal sekitar 24 juta per bulan, dan semuanya akan diurus di sana, tinggal berangkat mahasiswa kita atau alumni kita yang berminat. Nah, cuma memang syarat utamanya adalah kemampuan bahasa Inggris, ya, yang minimal 4,5 IELTS, ya. Tapi tidak perlu khawatir, karena kalau misalnya mendaftar itu nanti ada bimbingannya atau short course, ya. Jadi ada kursusnya yang bisa memudahkan anak-anak kita
mahasiswa maupun alumni untuk bisa ke sana. Tapi memang itu sangat tergantung ya. Menurut Alan Gerungan, Mr. Alan Gerungan, sudah ketemu Pak WR3. Alan Gerungan ini orang Sulawesi Selatan yang sudah 20 tahun tinggal di Australia. Jadi dia pengalamannya tentang tinggal di sana luar biasa dan menjadi pengusaha sukses sekarang. Dulu juga menderita, tapi itu yang selalu, dan dia Islam. Dia bilang itu yang selalu dia tonjolkan adalah bagaimana itu tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa harus dari dalam diri anak-anak kita. Bahwa saya mimpinya itu mau ke sana. Saya mimpinya itu mau punya penghasilan yang sejahtera, mau mensejahterakan keluarga saya, sehingga dia tanda kutip membuang diri ke sana, kemudian tinggal di sana, menikah di sana, dan menjadi pengusaha sukses di sana. Dan umurnya sudah 70 tahun tapi masih sangat muda kelihatan. Dan dia mengatakan, sisa umur saya ini saya mau beramal jariah, membantu warga negara dan khususnya dari kawasan timur Indonesia untuk bisa mampu mengubah dirinya dan keluarganya untuk bisa menjadi sukses di negara Australia. Ya, karena memang di sana ya dianggaplah sekarang ini sebagai negara maju dan punya penghasilan yang baik ya, yang lebih baik dibanding dengan misalnya penghasilan kalau kita bekerja di Indonesia. Karena itu kesempatan ini saya mengajak kepada adik-adik, pertama adalah permantap bahasa asingnya, terutama bahasa Inggris. Sekarang ini sangat mudah dengan teknologi digital. Anda tidak perlu kursus bayar mahal-mahal, cukup di internet, gunakan YouTube, gunakan program-program yang ada di digital, bisa langsung belajar. Dan sekarang dengan teknologi kita pakai bahasa Indonesia, nanti keluar pakai bahasa Inggris di translate, Google Translate, sehingga sangat memudahkan kita untuk bisa memahami bahasa apa saja ya, apalagi bahasa Inggris, yang itu menjadi tinggal memang kembali ke diri masing-masing ya, untuk mau eksis dan mau menjadi orang-orang yang bisa maju ke depannya. Karena dengan penguasaan bahasa Inggris, saya yakin sekali itu akan membawa kemudahan bagi Anda untuk meraih kesuksesan di masa depan. Sekira demikian kultum singkat ini. Pertama, bahwa kita ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita sivitas akademik Umi, apapun yang kita lakukan tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah mari kita meniatkan dalam hati untuk mengubah diri kita menjadi yang baik, menjadi yang lebih bermanfaat, dan untuk bisa menanamkan mimpi ya, untuk bisa meraih yang gemilang untuk masa depannya. Sekian, mohon maaf kalau ada kurangan. Wallahu a'lam bishawab wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.